البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kalau Imam Ahmad mereka para imam. Tapi yang mereka kata kalau terlewat daripada 9 bulan nanti bayi itu lemas. Secara umum mungkin ini khusus keajaiban dari Allah. Kasihan. Itu perjuangan ibunya. Dipasuk keluar. Zaman dulu mungkin jelas nggak ada teknologi itu. Jadi wanitanya sabar saja, kasihan. Tapi jelas orang tuanya namanya terangkat dan dapat pahala banyak. Ini jadi ulama. Dhahak bin Muzahim. Baik. Qala rahimahullahu taala al-hadits tsaniya asyar, hadis yang ke-12. Ini ya, tayyib. Wa an Abi Umamah Ilyas bin Sa'labah al-Harisi radhiyallahu anhu, sahabat yang lain. Abi Umamah memang ada beberapa. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man iqtata'a haqqam ri'in muslimin biyaminihi, barang siapa merampas harta hak seorang muslim dengan sumpahnya, faqad aujaballahu lahun nar, sungguh Allah telah mewajibkan untuk dia neraka, naudzubillah, wa harrama alaihil jannah, Allah mengharamkan bagi dia surga, terhadap dia surga. Faqala rajul, maka seseorang bertanya, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, walaupun itu adalah sesuatu yang sedikit wahai Rasulullah, sesuatu yang sederhana. Faqal wa in kana qadiban min araq, walaupun itu adalah sepotong kayu arak. Arak itu bahasa kita, tapi apa yang dimaksudkan ini adalah kayu yang digunakan untuk siwak gitu. Istilahnya adalah araq, kayu siwak. Jadi walaupun perkara yang sangat sepele, kayu yang mungkin banyak orang tidak menyukainya juga, kecuali orang yang ikut sunnah, suka dengan dengan siwak. Maka walaupun ini benda yang sederhana, mudah dibeli dan sebagainya, ternyata kalau itu dengan cara yang haram, maka Allah telah mewajibkan untuk dia masuk ke dalam neraka. Tayyib, kita lihat di sini Rasulullah SAW menyebutkan man iqtata'a haqqam ri'in muslimin biyaminih, barang siapa merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya. Di sini ada beberapa permasalahan, yaitu itu menunjukkan setiap muslim itu memiliki hak dalam masalah harta, hak dalam masalah kehormatan, dan hak di dalam masalah dirinya sendiri. Jiwa itu juga ada hak untuk tidak badannya dilukai atau bahkan nyawanya itu dirampas. Itu adalah hak yang harus ditunaikan dan dimuliakan. Yang kedua adalah hak harta, ini ma'ruf. Kemudian yang ketiga adalah hak kehormatan dicemarkan, ini juga tidak boleh. Masing-masing itu semua adalah hak. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan 3 hak ini. Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Bagaimana hadis yang telah kita lewati itu. Hak dalam masalah darah, dalam masalah harta, dan dalam masalah kehormatan. Hadis ini umum. Umum dari sisi fa'ilnya dan dari sisi maf'ulnya. Man iqtata'a, man dia adalah adalah isim syarat dan sekaligus dia itu adalah isim mausul. Dua-duanya memberikan faedah keumuman. Keumuman siapapun dia, dari derajat manapun dia dan seterusnya, dia mendapatkan hukum seperti ini. Semua di sisi Allah adalah sama, memiliki hak dan kewajiban, dan akan dipertanggungjawabkan amalan-amalan dia itu. Kemudian haqqam ri'in muslimin, ini juga sesuatu yang umum. Haqqam ri'in muslimin, kita tahu bahwasanya bahwasanya isim mudhaf dia itu memberikan faedah keumuman, hak dari jenis apapun. Tayyib. Yang disebutkan di sini adalah muslim, menunjukkan betapa tinggi derajat seorang muslim di sisi Allah Ta'ala. Walaupun setiap orang yang lain, walaupun dia kafir, dia juga punya hak untuk mendapatkan keadilan. Kita dilarang untuk berbuat dolim, sebagaimana dalam dalil-dalil yang sudah dilewati. Tayyib biyamini, dengan sumpah dia. Padahal kita tahu kalau tanpa adanya sumpah itu pun ada pertanggungjawaban. Tapi hadis ini khusus bicara dengan dengan sumpah, menunjukkan orang ini betul-betul tidak menghormati Allah Ta'ala dengan memakai sumpah atas nama Allah, menggunakan nama Allah untuk berbuat kezaliman, maka hukumannya lebih berat lagi, yaitu Allah mewajibkan bagi dia neraka. Naudzubillah, hukumannya adalah dengan neraka, yang Allah Ta'ala telah berfirman,
Fayauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad wa la yusiqu wasaqahu ahad. Pada hari itu tidak ada satu zat pun yang menyiksa seperti siksaan Allah, dan tidak ada yang mampu menangkap atau mengikat seperti ikatan Allah Ta'ala. Kenapa? Inna ahdahu alimun syadid. Sesungguhnya siksaan Allah itu sangat pedih dan sangat keras. Maka walaupun di sini lafadznya sederhana, Allah mewajibkan neraka, tapi kita tahu dengan dalil-dalil yang lain ternyata apa, di dalam neraka itu siksaannya sangat banyak, siksaannya itu sangat menakutkan, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak seperti ucapan sebagian orang, saya rela bersamamu walaupun di dalam neraka. Dia nggak tahu neraka kayak apa. Disangka neraka itu romantik tempatnya. Mungkin kalau di bawah jembatan masih mungkin, tapi ini dalam neraka. Yang ada hanyalah apa, saling melaknat, saling menyesal, saling takut, dan seterusnya. Tayyib. Dan Allah Ta'ala mengharamkan bagi dia surga, karena kita tahu bahwasanya neraka telah mengatakan sebagaimana dalam hadis yang sahih, wukiltu bil jabbarin wal mutakabbirin. Saya diwakilkan untuk mengurusi orang-orang yang sombong dan orang-orang yang sangat jabbar, yaitu pemaksa. Maka masuk di dalamnya adalah orang yang memaksa mengambil hak orang lain dengan cara yang batil tadi, dan juga dengan orang yang sombong. Kita tahu di antara makna sombong adalah batarul haq, yaitu menyombongkan diri terhadap kebenaran. Di antara bentuk kebenaran adalah apa? Kita diharuskan untuk memuliakan Allah Ta'ala. Maka sementara orang yang bersumpah dengan nama Allah untuk kebatilan, dia sebenarnya tidak memuliakan Allah. Sebagaimana surga itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bersumpah untuk kebatilan, maka dia bukanlah orang bertakwa, maka dia diharamkan untuk masuk ke dalam surga. Sementara kita tahu surga telah mengatakan apa, mali la yudkhuluni illa du'afaun nas. Kenapa kenapa tidak masuk kepada saya kecuali orang-orang yang lemah? Dalam lafaz yang lain adalah orang-orang yang tawadhu. Menunjukkan apa, bahwasanya di antara bentuk tawadhu adalah kita merunduk kepada Allah Ta'ala, bukan bahkan memakai nama Allah sebagai alat untuk merampas harta orang lain. Maka orang-orang yang seperti itu tadi, dia haram masuk surga dan dia wajib masuk neraka. Apakah mengharuskan dia itu kekal? Tidak demikian. Sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam rahimahullah, seluruh dalil-dalil al-wa'id, dalil-dalil ancaman, dia itu adalah tahta masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki menjadikan dia masuk di situ, dia masuk. Kalau menghendaki mengampuni dengan suatu hikmah, dia akan diampuni. Dan selama dia masih punya iman, suatu saat dia akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Jadi istilah aujaba ini la yalzamut ta'bid, tidak mengharuskan dia itu selamanya di situ, tapi mewajibkan di waktu tertentu yang seharinya adalah 1000 tahun, naudzubillah. Dan haram untuk masuk surga itu bukan haram li ta'bid, bukan haram selamanya. Sebagaimana apa? Mahram sendiri tidak selalu mahram yang selamanya, boleh jadi dia adalah mahram yang muaqqat, yaitu waktunya ada batasannya. Maka seperti itu pula di sini, diharamkan masuk surga bukan berarti selamanya, tetapi haram pada waktu yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka ada seorang bertanya, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah. Di sini apa? Menunjukkan masyru'iyatu al-istifsar inda al-iskal. Disyariatkan untuk memohon penjelasan ketika ada kerumitan. Boleh seseorang itu bertanya, boleh seseorang itu minta kejelasan kenapa demikian dan sampai di mana hukum ini dan seterusnya. Bertanya itu diperbolehkan ketika niatnya adalah untuk kebaikan. Maka manakala sahabat ini bertanya, Rasulullah menjawab, wa in kana qadiban min araq. Ini mimbabi apa? Mimbabi ta'kid. Dalam bentuk apa? Menguatkan. Rasulullah tidak mengulang kalimat dia walaupun syai'an yasiron, enggak. Bahkan apa? Diberi contoh yang betul-betul membuat orang merasa, oh ini besar masalahnya. Walaupun kayu arak yang kalau kita di Yaman ini terlalu murah, kadang kita dapatkan itu berjatuhan di jalan-jalan, siwak-siwak itu, yang boleh jadi orang akan mampu memanfaatkannya, tapi ini terlalu murah. Ternyata kalau itu diambil dengan cara yang haram pun akan menyebabkan apa? Orang haram untuk masuk surga. Kalau diambil dengan apa? Dengan sumpah palsu dan sebagainya itu. Tayyib, hadis ini intinya adalah apa? Diharamkan untuk kita berbuat kezaliman kepada orang lain. Lalu bagaimana kalau terlanjur kita mengambil siwak saudara kita, padahal kita tahu saudara kita akan apa? Akan sedih barangkali atau akan merasa kehilangan. Maka seperti yang disebutkan Nawawi dalam bab tadi, yaitu apa? Perintah untuk mengembalikan benda-benda yang terlanjur kita zalimi tadi, yang terlanjur kita ambil dengan cara yang zalim tadi. Nah, itu adalah cara untuk apa? Cara untuk mengembalikannya. Lalu apakah orang yang bersumpah tadi dia harus kafarah sumpah?
terjadi perselisihan di kalangan ulama, tetapi yang betul adalah kalam jumhur, yaitu dia hanya bertaubat. Kenapa? Al-yaminul ghamus, dia hanyalah apa? Dia itu layan akid, sumpah yang menjerumuskan orang masuk ke dalam dosa, dia itu layan akid, tidak sah dia. Walaupun orang yaitu hakim akan mengatakan oh dia sudah sumpah, sudah kasihkan, tapi di sisi Allah ini sumpah yang palsu dan dia itu tidak terbentuk, maka tidak perlu dia membayar kafarah, tapi hukumannya adalah apa? Dia harus bertaubat. Bentuk kafarahnya kalau dia ingin kafarah adalah bertaubat. Jadi cukup dia mengembalikan apa yang dia zalimi tadi dan dia bertobat pada Allah tanpa perlu puasa 3 hari barangkali atau yang lain-lain. Thayyib, ilahuna wallahu a'lam.